Shalom, saudara, umat Tuhan dimanapun berada, salam jumpa melalui renungan malam untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Dan nas yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, kita akan mendengarkan dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami dapat menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pelihara kami dengan kekuatan dan kesehatan. Sejenak saat ini Tuhan, kami memberi waktu kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar ini akan menuntun kami senantiasa hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan bersama firman Tuhan untuk kita, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21, dan tema firman Tuhan untuk kita, menjaga kekudusan hidup. Saudara, sesungguhnya ketika kita membaca kitab Daniel ini dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita tetap dengan setia menjaga kekudusan hidup kita. Saudara, Daniel adalah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Pada waktu Yerusalem mengalami keruntuhan dan bangsa Israel pada waktu itu dibawa untuk menjadi bangsa tawanan. Saudara, meski mereka berada di negeri pembuangan, dan kita tahu bahwa situasi moral Babel sepenuhnya kafir, sehingga dapat dipastikan bahwa apa yang nanti akan diajarkan kepada Daniel dan kawan-kawannya tentu seringkali akan bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Namun yang menarik adalah bahwa Daniel bersikap tegas dan berketetapan untuk tidak berkompromi sedikit pun dengan dosa dan berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Karena itu kita dapat melihat pada ayat 8 dan 9 dikatakan pada ayat ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, tindakannya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja ini menjadi bukti bahwa ia mempertahankan hidup kudus di tengah lingkungan yang tidak mengenal kekudusan. Karena sikap dan komitmen inilah juga maka ia beroleh kasih karunia dan limpahan anugerah Allah berupa hikmat pengetahuan dan kebaikan lainnya ketika mereka berada di istana Raja Babel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat menjadi perenungan bagi kehidupan kita pada masa kini? Yang pertama adalah menjaga kekudusan dalam hidup memang bukan perkara yang mudah. Kebanyakan orang ikut-ikutan dan terbawa arus dunia ini. Tidak berani menolak dosa dan malah tenggelam di dalamnya. Saudara, dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk, seperti bagi kehidupan anak-anak muda
Rentanlah mereka kepada pergaulan bebas, seks di luar nikah, penyalahgunaan narkotika. Dalam kehidupan keluarga terjadi perzinahan dalam pernikahan, perselingkuhan, dan segala macam penyimpangan-penyimpangan dari perilaku manusia. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi satu keadaan yang ada di sekitar kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya perjuangan untuk terus hidup kudus itu harus semakin kuat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Karena itu saudara, mari kita mengejar dan memelihara kekudusan hidup dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana Mazmur 119 ayat yang ke-9, bagaimana seorang muda menjaga kekudusan hidupnya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan mutlak harus menjadi bagian hidup dari orang percaya. Saudara, kekudusan merupakan kunci utama untuk kita mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari kita menjaga kemurnian dan kekudusan hidup sampai akhir, agar semua yang dijanjikan Tuhan, baik di dunia hingga pada kekekalan, itu tidak akan luput dari kita. Kita akan memperoleh apa yang menjadi bagian dari kasih karunia dan limpahan anugerah Allah itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sehingga kita dimampukan untuk menjaga kekudusan hidup kita dimanapun, kapanpun. Kita tetap dapat menjaga kehidupan kudus di hadapan Allah dan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, untuk kami tetap kuat, untuk kami terus berjuang dalam kesetiaan, memelihara, menjaga kekudusan hidup dimanapun, kapanpun. Kami dapat menjaga kekudusan hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.